Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin bertanya, bagaimana cara menjaga fungsi otak hingga usia lanjut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, Hamka Muda, terima kasih pertanyaannya. Menarik pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kita untuk menjaga fungsi otak kita supaya dapat bertahan sampai ke usia lanjut? Secara mudahnya, untuk menjaga fungsi otak kita secara garis besar kita bisa bagi dua. Yang pertama adalah kita harus menjaga otak kita tetap sehat. Tentu dengan mengendalikan jangan sampai ada penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita yang bisa mempengaruhi fungsi otak. Misal, kalau kita memiliki gangguan tekanan darah, maka harus terkontrol dengan baik. Misalkan kita memiliki kadar gula dalam darah yang tinggi, diabetes, itu juga harus terkontrol dengan baik. Atau fungsi jantung, terkontrol dengan baik. Jadi, segala penyakit-penyakit, khususnya penyakit yang terkait dengan pembuluh darah otak, yang bisa mempengaruhi pembuluh darah otak, harus kita kendalikan supaya tetap baik. Ya, tentu cara mengendalikannya pertama baik dengan obat-obatan gitu ya, ataupun dengan memperbaiki pola hidup, mengatur makanan, mengatur aktivitas, keseimbangan antara istirahat dan aktivitas dan lain-lain. Itu yang poin yang pertama, menjaga otak kita tetap sehat. Kemudian yang poin yang kedua adalah kita harus selalu menstimulasi. Ya, menstimulasi otak kita supaya bisa berfungsi dengan baik. Ada 3 stimulasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah stimulasi fisik. Dengan kita aktif, rutin melakukan aktivitas fisik, berolahraga, maka insya Allah akan membuat otak kita kesehatannya lebih bagus dan terstimulasi. Olahraga yang dianjurkan sebenarnya sederhana, cukup adalah cardiac exercise, yaitu melakukan aktivitas olahraga yang bisa memperbaiki aliran darah ke otak dan ke jantung, misalkan jalan kaki, sepeda, 30 menit setiap hari, minimal 5 kali seminggu. Yang kedua, untuk menstimulasi otak adalah melakukan stimulasi mental. Tadi stimulasi fisik, kemudian stimulasi mental. Kita menstimulasi otak kita dengan belajar, dengan membaca, dengan menghafal, dengan selalu berdiskusi, mencari solusi terhadap masalah-masalah. Silahkan lakukan stimulasi otak dengan sebaik-baiknya. Mungkin juga bisa, Hamka Muda juga bisa belajar bahasa. Itu merupakan salah satu stimulasi otak yang baik. Selain bahasa-bahasa utama yang kita pelajari, juga bahasa-bahasa lain dari negara lain mungkin itu juga bisa membantu menstimulasi otak. Dan yang ketiga adalah stimulasi sosial, yaitu melakukan silaturahim. Ya, dengan kita sering berinteraksi dengan sesama, dengan masyarakat sekitar, bersilaturahim, itu akan menstimulasi otak kita, sehingga otak kita dapat selalu aktif, saling menstimulasi, saling bersilaturahim antara masyarakat, akan bagus untuk kesehatan otak kita. Jadi seperti itu, yang pertama adalah menjaga kesehatan dengan mengendalikan penyakit-penyakit kalau ada, kemudian yang kedua adalah menstimulasi. Menstimulasi dengan stimulasi fisik, stimulasi mental, dan stimulasi sosial. Mungkin begitu salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan otak kita supaya dapat bertahan tetap baik sampai ke usia lanjut. Terima kasih.